Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah teman-teman, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang bentuk aljabar dan operasi penjumlahan serta pengurangan dalam bentuk aljabar. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, untuk perihal absensinya, teman-teman bisa mengisi absensi pada link yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan untuk waktunya sendiri, hanya berlaku pada saat jam pembelajaran ini berlangsung saja. Jadi, bagi teman-teman yang tidak mengisi absensi pada saat jam pembelajaran ini, maka teman-teman dianggap tidak mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum itu, ada tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah mengetahui definisi dari bentuk aljabar, koefisien, variabel, dan konstanta. Yang kedua, mampu mengoperasikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Yang ketiga, mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama, 3.1, mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. 3.2, melakukan operasi pada bentuk aljabar. 4.1, menyajikan masalah nyata menggunakan operasi bentuk aljabar. Setelah itu ada indikator pencapaian pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, 3.1.1, mengetahui pengertian koefisien, variabel, konstanta pada bentuk aljabar. 3.2.1, melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. 4.1.1, terampil dalam menghitung operasi bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah konseptual. Nah, teman-teman, apa sih itu bentuk aljabar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba teman-teman perhatikan uraian berikut ini. Adi memiliki permen 5 kali lebih banyak dari permen Nando. Jika permen Nando dimisalkan X, maka permen Adi adalah X plus 5. Nah, bentuk X plus 5 inilah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Jadi, bisa dikatakan bahwa bentuk aljabar adalah salah satu bentuk bilangan matematika yang disertai dengan variabel tertentu. Nah, bentuk aljabar itu sendiri juga sering kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja saat kita menghitung jumlah harga dari berbagai jenis buah, atau menghitung penggunaan listrik selama 1 bulan. Nah, dengan mempelajari aljabar ini, nantinya kita bisa memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar, seperti contoh tersebut. Nah, setelah itu, apa saja sih unsur-unsur dalam bentuk aljabar? Nah, berikut adalah unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Yang pertama, ada variabel. Variabel di sini disebut juga sebagai pengubah, yaitu suatu lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dari yang tadi, contohnya adalah X plus 5. Nah, X di sini disebut sebagai variabel. Yang kedua, ada koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang mengiringi variabel. Dan koefisien ini tempatnya ada di depannya variabel. Dari contoh yang tadi, ada X plus 5. Nah, koefisien dari X adalah 1. Berarti 1 di sini disebut sebagai koefisien. Kemudian yang ketiga, ada konstanta, yaitu sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui dengan jelas nilainya. Dari contoh yang tadi, ada X plus 5. 5 di sini disebut sebagai konstanta. Kemudian yang keempat ada suku, yaitu suatu konstanta atau variabel pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, suku sendiri memiliki banyak macamnya. Yang pertama ada suku sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya adalah 4x kuadrat dengan x kuadrat atau y dengan 3y. Yang kedua ada suku tak sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tak sama. Contohnya adalah
4x kuadrat dengan x atau 2x dengan y. Yang ketiga, ada suku 1, yaitu bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya, 4x kuadrat, 4xy, 2x, 3y, dan sebagainya. Yang keempat, ada suku 2, yaitu suatu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya adalah 2x min y min 4x, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ada suku 3, yaitu suatu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya, x kuadrat plus 2x min 1, atau y kuadrat plus x plus y. Kemudian yang keenam, ada suku banyak, yaitu suatu bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku. Setelah kita mengetahui bentuk aljabar dan unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar, yang selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada suku-suku sejenis saja. Jadi nantinya teman-teman harus mengelompokkan suku-suku sejenisnya terlebih dahulu, baru teman-teman bisa menjumlahkan atau mengurangkan koefisien maupun konstanta yang ada pada suku-suku jenis tersebut. Nah, untuk memahami langkah-langkah tersebut, coba teman-teman perhatikan bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Ada 2x plus 3x dan 3x plus 5y. Nah, menurut teman-teman, mana sih yang termasuk pada suku sejenis? Jika teman-teman menjawab 2x plus 3x, jawabannya adalah benar. Nah, coba sekarang kita selesaikan dua bentuk aljabar ini ya. Yang pertama, 2x plus 3x. Langkah pertama adalah kita harus mengelompokkan suku-suku sejenisnya. 2x plus 3x sudah termasuk pada suku sejenis. Jadi, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan koefisien maupun konstanta yang ada pada suku jenis tersebut. Nah, di sini kita mendapati bahwa koefisien dari suku-suku ini ada 2 dan 3. Jadi, kita bisa menjumlahkan koefisien tersebut. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, hasil dari 2x plus 3x adalah 5x. Sekarang kita coba yang nomor 2 ya. 3x plus 5y. Nah, seperti yang pertama tadi, kita harus mengelompokkan suku-suku sejenisnya terlebih dahulu. Karena bentuk ini tidak ada suku sejenisnya, maka bentuk ini tidak dapat dijumlahkan. Maka dari itu, jawaban dari yang nomor 2 ini adalah tetap, yaitu 3x plus 5y. Nah, teman-teman, saya ada bentuk aljabar 5x plus 3y min 2x min 4y. Nah, sekarang coba teman-teman selesaikan bentuk aljabar berikut ya. Namun, pada saat menyelesaikannya, coba teman-teman untuk menjeda video ini terlebih dahulu. Baru setelah teman-teman menemukan jawabannya, teman-teman bisa memulai lagi video ini. Nah, teman-teman, gimana? Sudah mendapat jawabannya? Sekarang coba kita periksa jawaban teman-teman ya. 5x plus 3y min 2x min 4y. Seperti yang sebelumnya, kita harus mengelompokkan suku-suku sejenisnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat bahwa 5x sejenis dengan min 2x dan 3y sejenis dengan min 4y. Jadi, kita bisa tuliskan 5x min 2x plus 3y min 4y. Setelah kita mengelompokkan suku-suku sejenisnya, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mengurangkan atau menjumlahkan koefisien maupun konstanta pada suku-suku sejenis tersebut. Sekarang kita jumlahkan koefisien dari suku-suku jenisnya. Suku jenis yang pertama ada 5x dengan min 2x. Jadi, kita tinggal mengurangkan koefisien tersebut. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi, jawabannya adalah 3x. Setelah itu, kita lanjut ke suku jenis yang kedua, yaitu dengan min 4y. Kita bisa langsung mengurangkan koefisien dari suku jenis tersebut, yaitu 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1.
Jadi jawabannya adalah min Y. Nah, setelah itu kita bisa menggabungkan dengan suku jenis yang pertama tadi, 3X min Y. Jadi jawaban dari bentuk aljabar ini adalah 5X plus 3Y min 2X min 4Y sama dengan 3X min Y. Bagaimana? Apakah jawaban teman-teman sudah benar? Jika belum, coba teman-teman teliti kembali ya, apa ada langkah yang salah. Sekarang, coba teman-teman perhatikan uraian berikut ini ya. Maria memiliki 9 buku tulis dan 3 pensil. Kemudian, Maria diberi kakaknya 2 buku tulis dan 4 pensil. Jika buku tulis dinyatakan dengan X dan pensil dinyatakan dengan Y, nyatakan dalam bentuk aljabar berapa buku tulis dan pensil Maria sekarang. Nah, bagaimana sih penyelesaiannya? Yang pertama, kita ketahui dari soal bahwa X di sini menyatakan buku tulis dan Y di sini menyatakan pensil. Selanjutnya, kita bisa mengubah buku tulis dan pensil Maria sebelumnya dalam bentuk aljabar, yaitu 9X plus 3Y. Kemudian, buku tulis dan pensil yang diberi kakaknya kita bisa ubah dalam bentuk aljabar menjadi 2X plus 4Y. Nah, langkah selanjutnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, kita mengelompokkan suku-suku sejenisnya, baru setelah itu kita jumlahkan atau kurangkan koefisien maupun konstanta dari suku-suku jenis tersebut. Nah, sekarang coba teman-teman lanjutkan penyelesaian dari soal tersebut ya. Tapi jangan lupa untuk menjeda video ini saat pengerjaannya. Setelah itu, baru teman-teman bisa memulai ulang saat sudah menemukan jawabannya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mendapatkan jawabannya? Sekarang coba kita cek ya. Selanjutnya adalah kita menggabungkan kedua bentuk aljabar tersebut menjadi 9X plus 3Y plus 2X plus 4Y. Nah, seperti yang langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita harus mengelompokkan suku-suku sejenisnya. Di sini kita bisa melihat bahwa 9X sejenis dengan 2X dan 3Y sejenis dengan 4Y. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi 9X ditambah 2X ditambah 3Y ditambah 4Y. Setelah itu, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan koefisien maupun konstanta yang ada pada suku-suku jenis tersebut. Di sini kita melihat bahwa koefisien dari suku jenis yang pertama adalah 9 dan 2. Jadi, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi, jawabannya adalah 11X. Kemudian, koefisien dari suku jenis yang kedua ada 3 dan 4. Jumlah dari 3 dan 4 adalah 7. Jadi, jawabannya adalah 7. Jadi, bisa kita tuliskan 9X ditambah 2X ditambah 3Y ditambah 4Y sama dengan 11X ditambah 7Y. Jadi, buku tulis dan pensil Maria sekarang dan dinyatakan dalam bentuk aljabar adalah 11X ditambah 7Y. Nah, teman-teman, bagaimana? Cukup mudah kan? Jadi, untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, teman-teman harus bisa membedakan mana suku yang sejenis dan mana suku yang tak sejenis, agar teman-teman bisa dengan mudah menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Untuk menambah pemahaman teman-teman pada pembelajaran kita kali ini, teman-teman bisa menyelesaikan soal-soal berikut ini ya. Soal-soal tersebut akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya, sekaligus kita akan membahas materi tentang operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Nah, teman-teman bisa membaca terlebih dahulu materi tersebut pada buku-buku atau sumber yang teman-teman punya ya. Baik teman-teman, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.